Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Masih melanjutkan tentang amal batinnya tilawah Al-Quran. Kita telah sampai kepada Ar-Rabi'u yang keempat. Yang keempat adalah at-tadabburu, tadabbur. Jadi makna tadabbur ini adalah berusaha merenungi makna yang ada di balik kalam Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, afala yatadabbarunal Quran, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka sudah terkunci. Jadi tadabbur ini adalah penting dan diperintahkan oleh Al-Quran. Wa huwa adapun tadabbur itu wara'a huduril qalbi, itu dibalik hadirnya hati. Artinya tadabbur itu lebih dalam daripada hadirnya hati. Fa innahu, karena sesungguhnya qad la yatafakkaru, terkadang qari, orang yang baca Quran itu tidak memikirkan fi ghairil Quran, pada selain Al-Quran, walakinnahu, akan tetapi dia yaktasiru, membatasi ala sama'il Quran, akan tapi qari tadi hanya membatasi atas mendengar Al-Quran min nafsihi, dari dirinya, wa huwa la yatadabbaruhu, sedangkan dia itu la yatadabbaruhu, tidak mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau hanya sekedar hadir hati, terkadang seorang ketika membaca Al-Quran dia tidak memikirkan selain Al-Quran dan hanya fokus kepada mendengar bacaan Al-Qur'annya sendiri, tetapi dia tidak mentadabburi Al-Qur'an. Padahal wal maqsudu minal qiraah, tujuan daripada membaca Al-Qur'an itu adalah at-tadabbur. Tujuan daripada membaca Al-Qur'an itu adalah tadabbur. Walidzalika, oleh karenanya, sunnah disunnahkan fihi, di dalam membaca Al-Quran, at-tartilu, tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan menjelaskan huruf demi huruf. Jadi huruf demi hurufnya tadi dijelaskan. Itu yang dinamakan tartil. Li'anna tartila, karena sesungguhnya membaca Al-Quran dengan cara tartil, fi zahir, pada zahirnya, liyatamakana, supaya memungkinkan, minat tadabbur, daripada mentadabburi Al-Quran, bil batin, dengan batin. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil pada zahirnya itu akan membantu mentadabburi Al-Quran pada batinnya. Qala Aliun radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha. La khaira, tidak ada kebaikan, fi ibadatin, di dalam ibadah, la fiqha fiha, yang tidak ada fikih di dalam ibadah tadi, wala fi qiraatin, dan gak ada kebaikan di dalam bacaan Al-Quran, la tadabbur fiha, yang tidak ada tadabbur fiha, di dalam qiraah. Jadi kata Sayyidina Ali, ibadah yang tanpa didasari dengan fikih itu enggak ada kebaikannya. Begitu juga tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Quran yang tidak ada tadabbur di dalamnya. Nah, dari sini kita bisa pahami hal yang terpenting di dalam tilawah Al-Quran itu adalah tadabbur. Karena dengan tadabbur kita bisa merenungi, memahami pesan-pesan Allah yang ada di balik kalamnya, yaitu Al-Quran. Kemudian kata beliau,
Wa idza lam yatamakan, dan apabila tidak memungkinkan minat tadabbur daripada mentadabburi Al-Qur'an illa bitardidin, kecuali dengan mengulang-ulang ayat Al-Qur'an, falyuraddid, maka hendaknya dia mengulang-ulang ayat yang dia baca. Illa, kecuali ayakuna, adanya qari, adanya orang yang membaca Al-Qur'an itu khalfa imamin, dia adalah orang yang berada di belakangnya imam, jadi makmum dia. Fa innahu, karena sesungguhnya lau baqiya fi tadabburi ayatin, seandainya makmum tadi, orang yang berada di belakang imam tadi itu tetap di dalam mentadabburi ayat, wa qad ishtaghalal imamu bi ayatin ukhra, dan imam telah sibuk dengan ayat yang lainnya, kana musian, maka makmum tadi itu adalah orang yang berbuat keburukan. Jadi kalau dia mentadabburi satu ayat sementara imamnya sibuk dengan ayat yang lainnya, maka dia adalah orang yang melakukan keburukan karena dia melakukan perkara yang bertentangan atau yang berbeda dengan imamnya. Mislama, seumpama orang yastaghilu, yang dia sibuk bita'ajubi, dengan kagum, min kalimatin wahidatin, dari satu kalimat, mimman yunajihi, dari orang yang dia bermunajat atau berbisik-bisik dengannya. Dia sibuk lalai an fahmi baqiyati kalamihi, dari memahami kalamnya yang lainnya. Jadi perumpamaannya itu seperti orang yang kagum dengan satu kata yang diucapkan oleh orang yang sedang berbisik dengannya, sementara dia lalai dari memahami kata-katanya yang lainnya. Wa kadzalika, begitu juga, idza kana fit tasbihi ruku, apabila dia berada di dalam tasbihnya ruku, wa huwa mutafakkirun, dan dia itu memikirkan fi ayatin, di dalam ayat, qara'aha imamuhu, yang telah dibaca imamnya. Dia di dalam tasbihnya ruku, sedang baca tasbihnya ruku, malah dia itu sibuk memikirkan ayat yang dibaca oleh imamnya. Fahadha, maka ini adalah waswasun, ini adalah waswas. Faqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan, an Amir, daripada Amir bin Abdi Qais, annahu qol, bahasanya dia berkata, al waswasu, adapun waswas itu ya'tarini, mendatangiku fi sholati, di dalam sholat. Jadi Amir bin Abdul Qais tadi bercerita bahasanya ketika dia berada di dalam sholat itu al waswasu ya'tarini, waswas datang kepadaku. Faqil, maka ditanyakan kepadanya, fi amri dunya, apakah waswas yang datang kepadamu di dalam sholat itu di dalam urusan dunia? Faqala, maka Amir tadi menjawab, la antakhtalifa fiya al-asinnah ahabbu ilayya min dzalika. La antakhtalifa, sungguh sedih berganti, fiya kepadaku, al-asinnah, ujung-ujung tombak, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, min dzalika, dari waswas terhadap urusan dunia. Jadi kata Amir tadi, sungguh silih bergantinya ujung-ujung tombak mengenaiku itu lebih aku sukai daripada aku memikirkan urusan dunia di dalam sholatku. Walakin, akan tetapi, yashtaghilu qalbi, sibuk apa hatiku, akan tetapi hatiku sibuk, bimauqifi, yaitu di tempat, dengan tempat berdiriku, baina yaday rabbi, di hadapan Tuhanku, wa anni, dan aku, kaifa ansorifu, dan aku bagaimana bisa berpaling. Fa'adda dzalika, maka Amir tadi menganggap yang demikian itu, waswasnya tadi itu dia anggap waswasan, dia anggap waswas. Jadi Amir tadi menganggap
bahwasanya hatinya sibuk dengan memikirkan tempat berdirinya di hadapan Tuhannya, itu dia anggap sebagai was-was. Wa huwa kadzalik, dan memang yang demikian itu adalah was-was. Fa innahu, sesungguhnya, yushghiluhu, was-wasnya tadi, yaitu sibuknya hatinya tadi, itu menyibukkannya, yushghiluhu, menyibukkannya, anfahmima, dari memahami ayat, huwa fihi, yang dia itu pada ayat yang dia baca. Wa syaitanu, dan adapun setan, itu layakdir, setan itu tidak akan mampu, ala mithlihi, atas seumpama amir tadi. Ila, kecuali, bi ayyushilahu, kecuali setan tadi menyibukkan orang seumpama amir tadi, disibukkan bimuhimin, dengan perkara yang penting, diniyin, yang bersifat agama. Jadi kalau disibukkan dengan pikiran-pikiran dunia, setan tadi nggak akan mampu, bukan kelasnya. Amir tadi sudah tinggi kelasnya. Tetapi bisanya setan menggoda orang yang seumpama Amir tadi itu dengan bimuhimin diniyin, dengan perkara yang penting yang bersifat agama, yaitu memikirkan akhirat. Walakin, akan tetapi, yamna'uhu, setan tadi menghalangi Amir tadi, bihi, dengan bimuhimin diniyin tadi, perkara yang penting yang bersifat agama, anil al-afdal, anil afdali, dari perkara yang lebih utama. Walamma dzukira dzalika lil Hasan, maka tatkala disebutkan yang demikian itu, cerita tentang was-wasnya Amir tadi diceritakan lil Hasan, kepada Imam Hasan Al-Basri. Qala, maka Imam Hasan Al-Basri tadi berkata, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar, anhu, tentang Amir tadi, jika cerita yang kalian ceritakan tentang Amir tadi itu benar, was-wasnya Amir tentang akhirat tadi itu benar, maka kata Hasan Al-Basri, famastona'allahu dzalika indana, maka Allah tidak melakukan hal itu indana, pada sisi kami. Allah tidak melakukan hal itu pada sisi kami. Artinya tingkatan Hasan Al-Basri di dalam khusyuknya sholat ini lebih tinggi daripada Amir. Jadi bahkan sibuk memikirkan perkara agama saja itu tidak terlintas pada Hasan ketika dia sholat. Artinya sholatnya ini adalah sangat khusyuk. Waruya, dan diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, faraddadaha, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang bacaan Bismillahnya tadi isyrina marratan, 20 kali. Jadi diriwayatkan bahasanya Nabi ini membaca bismillah dan beliau mengulang-ulangi bismillah tadi sebanyak 20 kali. Wa innama raddadaha, dan hanya saja Nabi mengulang-ulangi bacaan bismillahnya tadi sebanyak 20 kali tadi itu litadabburihi, karena mentadabburinya Nabi SAW fi ma'aniha, di dalam makna-makna bismillah. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.